Shalom, berjumpa kembali dengan channel Klavo Sukacita. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan di hari ini, namun sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, di hari ini kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuntunlah kami dengan kuasa Roh-Mu Kudus, singkapkanlah firman-Mu bagi kami, agar kami memahami kehendak Tuhan melalui kebenaran firman, dan dari firman-Mu menuntun dan mengarahkan kami untuk menapaki dan menjalani hari-hari hidup yang Tuhan karuniakan secara khusus panjang hari ini. Demi Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terbaca di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13 dan 14. Demikian firman Tuhan, berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak, dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Demikian firman Tuhan. Dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang telah membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman di dalam kehidupan setiap hari. Pemirsa channel Klavo Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan kita Kejadian pasal 6 ayat 13 dan 14, saya memberikan tema kedaulatan Allah atas ciptaannya. Kedaulatan Allah atas ciptaannya. Jika kita membaca pada ayat-ayat sebelumnya, dikatakan bahwa bumi dipenuhi dengan berbagai macam dosa oleh karena perbuatan manusia, sehingga akhirnya menyesallah Allah karena Ia menciptakan manusia dan menempatkannya di dalam bumi. Oleh sebab itu, Allah hendak membuat bumi ini kembali menjadi baik, tetapi dengan cara memusnahkan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, Allah memerintahkan Nuh untuk kemudian membuat sebuah bahtera, agar bahtera itu akan digunakan untuk menyelamatkan sisa-sisa makhluk yang lain dan juga menyelamatkan Nuh bersama dengan keluarganya. Allah berdaulat untuk memutuskan segala sesuatu bagi keberlangsungan bumi ini. Oleh sebab itu Allah sudah mempersiapkan Nuh bersama dengan keluarga untuk melanjutkan keberlangsungan bumi ini. Tetapi bukan karena kehendak bebas Allah untuk memilih Nuh melanjutkan keberlangsungan bumi ini saja, melainkan karena di dalam bacaan kita dikatakan Nuh hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Nuh hidup berkenan di hadapan Tuhan sehingga ia mendapat kasih Allah. Oleh sebab itu, melalui Nuh, segala isi dalam dunia ini dapat terus mengalami keberlangsungannya. Dengan demikian, Allah menyampaikan kepada Nuh untuk membuat sebuah bahtera, yang bahtera itu sesuai dengan ukuran yang telah diberikan oleh Allah, dan lalu di dalam bahtera itu pada saat nantinya Allah hendak menghukum bumi ini dengan cara memberikan hujan besar dan air bah yang datang melanda bumi, maka setiap pasang dari hewan-hewan itu sudah diperintahkan, disiapkan Allah dan diperintahkan kepada Nuh untuk membawa masuk ke dalam bahtera, dan di dalamnya Nuh bersama istrinya, bersama ketiga anak laki-lakinya dan ketiga anak mantunya. Pemirsa channel Klavo Sukacita, otoritas Allah atas bumi ini itu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Ketika Dia berkehendak untuk menciptakan, maka Dia menciptakan. Dia berkehendak untuk memusnahkan, Dia memusnahkan. Tetapi Allah bukanlah Allah yang secara sembarang hendak memusnahkan sesuatu tanpa sebab. Ia memusnahkan ataupun membuat seisi dunia ini lenyap karena dosa. Oleh sebab itu, kita diingatkan melalui pembacaan kita di hari ini, ketika kita hidup dalam ketaatan, dengar-dengaran, dan takut akan Tuhan, kita diselamatkan seperti halnya Nuh. Dari sekian banyak manusia yang ada dalam bumi, hanya Nuh yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ketika seorang kepala keluarga berkenan di hadapan Tuhan, seisi anggota keluarganya pun juga akan diselamatkan. Tidak dikatakan dalam bacaan kita apakah anak-anak Nuh adalah anak-anak yang taat atau tidak, tetapi bahwa Nuh menjadi patokan bahwa
karena dia hidup taat berkenan kepada Allah, seisi keluarganya diselamatkan. Kita diingatkan di hari ini, ketaatan mendatangkan berkat, tetapi ketidaktaatan, tidak dengar-dengaran, itu mendatangkan hukuman. Bumi dihukum oleh karena keberdosaan. Kita diingatkan di tahun 2024 ini, ketika kita menjalani segala tugas dan tanggung jawab kita, firman Tuhan hari ini mengarahkan kita, carilah apa yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, supaya berkat Tuhan mengiringi langkah hidup kita. Tuhan memang sudah tidak lagi menghukum dunia dengan air bah. Dia sudah berjanji, dan janji itu dia sampaikan melalui pembacaan kalau kita baca seterusnya. Tetapi bahwa hukuman senantiasa dapat dialami oleh setiap orang ketika dia tidak taat kepada Tuhan. Bentuknya seperti apa itu bergantung dari kehendak Tuhan, tetapi bahwa hukuman bagi setiap orang yang tidak hidup taat kepada Tuhan itu ada. Oleh sebab itu, jika kita ingin mengalami yang baik di tahun 2024 ini, mengalami berkat Tuhan, maka jalanilah kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan, sebab Tuhan punya otoritas dalam dunia ini dan juga atas hidup kita. Tetapi kalau kita tidak hidup menurut kehendak Tuhan, berlaku seenaknya, hidup tidak taat, hidup tidak takut akan Tuhan, maka hukuman bisa datang dalam kehidupan kita. Dan itu tidak hanya berlaku bagi kita, itu juga bisa dialami oleh keturunan kita kalau kita tidak bertobat. Oleh sebab itu, mari kita menjalani kehidupan kita dalam anugerah Tuhan, yang mana Tuhan telah menjaga, mengawal kita di hari yang ke-17 di tahun 2024 ini dalam firman dan kehendak Tuhan. Hidup berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, maka Dia akan menunjukkan kepada kita jalan-jalan yang harus kita lalui, dan berkat-Nya akan senantiasa mengiringi langkah hidup kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita, amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebenaran firman di hari ini. Kami percaya bahwa otoritas Tuhan atas seluruh isi bumi ini, Tuhan punya kehendak yang bebas bagi manusia untuk dapat mengatur, menata, dan untuk menjadikan manusia itu hidup baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah kami sebagai umat-Mu, kami pun juga mau menjalani hari hidup kami menurut kehendak Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri untuk melakukan segala sesuatu yang pada akhirnya membinasakan hidup kami. Tuntunlah kami dengan Roh-Mu ya Bapa, supaya kami senantiasa ada dalam penyertaan dan anugerah-Mu. Terpujilah nama-Mu Kristus kini dan selamanya. Amin. Shalom, Tuhan berkati.